Sebenarnya sama-sama saja aspirasi ingin menjadi juara dalam industri electric vehicle, raja baterai, itu yang diinginkan oleh Indonesia. Paslon 3 melihatnya seperti apa sih? Ya kalau kita mau menjadi raja dunia, ya kita harus melihat apa yang kita punya, ya kan? Apa yang kita miliki lebih banyak dibandingkan negara-negara lain. Nah itu kita lihat, kalau kita punya nikel terbanyak dibandingkan negara-negara lain, nomor 1 di dunia, 22% cadangan nikel dunia ada di Indonesia, itu menjadi keunggulan komparatif kita. Nah, untuk menjadikannya keunggulan kompetitif, kita punya modal yang sangat kuat untuk itu. Jadi kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, ya kita pakai nikel ya untuk menjadi raja dunia. Nah, kalau dulu ya bahan bakar transportasi itu dikuasai oleh negara-negara Timur Tengah ya dengan BBM-nya, BBM-nya, ya kan? Ya. Kalau nanti kita bergeser, kemudian menggunakan baterai, dan baterai kemudian bisa kita kuasai dengan baterai lithium nikel ya, artinya yang menggunakan nikel, kobalt, mangan ini, ya, atau NCM ini, ya kita berpotensi kan menjadi the new emerging resource superpower, ya kan? Nah, menurut saya ini adalah peluang besar buat kita untuk bisa menjadi penguasa transportasi melalui sumber daya nikel. Hanya saja sekarang bagaimana kita membuat keunggulan komparatif kita ini menjadi keunggulan kompetitif, ya kan? Nah, dulu saya pernah sampaikan juga di ruang ini gitu, bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini hanya mampu mengcover 25% pasar nikel dunia, atau pasar EV dunia. Ya, kenapa? Karena teknologi ini dikuasai oleh satu negara, yaitu China, dan China diblok oleh negara Amerika dan juga Eropa. Amerika dengan Inflation Reduction Act-nya, kemudian Eropa dengan Critical Mineral Regulation ya. Sehingga kita kesulitan masuk ke pasar Eropa Amerika. Pada 75% EV dunia ada di pasar Eropa Amerika. Jadi kita harus menemukan solusi terhadap ini. Kalau tidak ya kita terkungkum di pasar yang 25% saja. Nah, bagaimana membuka pasar ini? Solusinya adalah teknologi. Nah, teknologi ini harus bisa kita temukan, dan teknologi ini sebetulnya ada kalau kita mencarinya. Dan Mas Ganjar dan Pak Mahfud sudah melakukan riset ya untuk mengetahui bahwa ada teknologi yang memungkinkan kita bisa mengekstraksi nikel ini, kemudian mengembangkannya dalam supply chain dan value chain ke depan, maksudnya downstreaming, yang intinya berasal dari hulunya. Ya, kalau hulunya ini beres, maka belakangnya juga beres. Karena di samping masalah market, kita juga punya isu satu lagi, yaitu isu lingkungan. Ya, ini kan satu isu yang kita semua tahu, bahwa 1 ton feeding ore ke HPAL facilities ini menghasilkan 1,5 ton limbah. Nah, persoalan dan limbah ini toksik gitu. Nah, ini adalah persoalan tersendiri yang harus kita selesaikan, karena tidak mungkin kita memproduksi clean car menggunakan metal yang tidak clean. Nah, ini adalah solusi tersendiri yang harus kita cari, dan solusinya ada di teknologi. Oke. Jadi Paslon 3 memandangnya seperti itu ya Pak dalam hal ini. Jika ada perdebatan yang cukup panas kemarin mengenai LFP versus nikel, dari Paslon 3 memandangnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat LFP, LFP itu lithium ferrofosfat. Fosfat kita bukan pemilik kandungan fosfat yang terbesar. Yang terbesar kan di Maroko yang penguasa fosfat dunia kan. Kemudian lithium Australia, ya kan? Jadi bagaimana kita akan menjadi raja baterai dunia dengan modal dasar yang tidak ada, ya kan? Jadi kita harus mulai dengan sesuatu yang memang kita kuasai, kita miliki. Nah, itulah modal awal kita untuk menuju ke sana. Dan antara dua ini sebetulnya kan ada penjelasannya, LFP dan juga nikel atau NCM ini. Kalau LFP memang dipakai untuk kendaraan-kendaraan yang relatif lebih murah, karena LFP-nya lebih murah gitu. Nah, kendaraan-kendaraan di sini di Indonesia ini memang banyak menggunakan LFP, terutama kendaraan-kendaraan China karena harganya memang lebih murah. Kalau kita menggunakan harga EV yang menggunakan baterai NCM tersebut, harganya tentu lebih mahal dibandingkan harga mobil yang menggunakan combustion engine. Ya kan? Karena itulah maka penjual menggunakan LFP supaya harga EV-nya lebih murah. Ini yang terjadi di
Indonesia. Tapi di China sendiri juga mereka mengembangkan dua hal. Yang satu menggunakan Tetap dua hal ya, dua hal, NCM dan juga LFP. Tesla juga setahu saya mengembangkan dua sources, ya. Yang satu menggunakan baterai nikel, satu lagi menggunakan baterai LFP. Oke, Ya. terima kasih baik Pak Heru sudah cukup jelas. Saya akan tanyakan lagi, jika Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud terpilih ya dalam hal ini, apa yang akan dilanjutkan dan apa yang akan dievaluasi dari kebijakan hilirisasi mengenai nikel yang sudah ada sekarang? Ya tadi saya katakan ya, yang kita kalau kita bicara downstreaming, itu kan hilirisasi itu kan downstreaming. Mulai dari yang paling hulu sampai ke ujungnya gitu kan. Di hulunya kan processing dari nikel ore itu sendiri. Ya kan kemudian menghasilkan MHP, kemudian prekursor dan kemudian katoda dan seterusnya dan seterusnya. Ya, oke. Cuman poinnya sekarang di hulunya ini sendiri ini masih menjadi persoalan. Ya, kalau disebut ugal-ugalan, mungkin sedikit ugal-ugalan. Buktinya ada kecelakaan sampai berapa orang meninggal itu kan. Jadi ini yang perlu dievaluasi secara menyeluruh gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Saya pernah pedagang industri. Ada hampir kecelakaan saja saya ditelepon dari Tokyo dari mana-mana. Ya. Jadi ini sekian banyak orang meninggal. Ini masalah serius. Nggak bisa dibiarkan industri sampai mengakibatkan kecelakaan dengan korban jiwa seperti itu. Artinya memang perlu diadakan evaluasi secara menyeluruh. Kaitan lagi dengan lingkungan, ini perlu dievaluasi juga secara menyeluruh. Gitu. Ya, Pak. Kan nggak mungkin kita terus-menerus menghasilkan, tadi saya katakan, clean car dari dirty metal. Nggak mungkin itu ke depannya. Jadi harus ada evaluasi. Ini yang pertama-tama akan kita lihat bagaimana mengekstraksi nikel ya, dengan cara yang lebih baik, dengan teknologi yang lebih baik, yang saat ini menggunakan asam sulfat. Ya, mohon maaf saya sebut asam sulfat, tapi yang akan kita pakai contohnya salah satunya adalah asam nitrat atau nitric acid. Okay. Yang ini memungkinkan ekstraksi nikel ore itu semua metal yang ada di sana diekstraksi. Okay. Ya. Sementara kalau asam sulfat yang bisa diekstraksi kan hanya nikel dan kobalt. Sisanya itu metal akan tersisa di limbahnya. Okay. Ya. Ini yang akan menjadi toksik. Nah toksik ini kan cuma dua solusinya, di dam limbah ya atau deep sea dumping, dan dua-duanya menyelesaikan persoalan terhadap lingkungan. Okay. Jadi ini pertama kali harus kita selesaikan. Nah setelah itu baru downstreaming berikutnya akan kita lakukan sehingga kalau kita bicara downstreaming ini kan value added-nya bertambah. Jadi kalau harga nikel turun, kalau kita sudah main downstreaming, it's better for the industry. Harga EV jadi lebih turun kan. Jadi kalau harga source nikelnya turun, kalau kita sudah mempunyai value added, better off for the industry. Ya kan itu 60 kali lipat untuk jadi prekursor. 20 kali lipat untuk jadi ini sampai akhir 120 kali lipat untuk jadi battery pack gitu. Baik, sudah cukup jelas Pak Heru. Saya ingin tanggapan dari Pak Tauhid sendiri. Dari Indef bagaimana sih Pak memandangnya? Mungkin ya tadi ya ada polemik antara nikel LFP dan kebijakan hilirisasi nikel. Sejauh ini bagaimana analisa ya, dan evaluasi? Kalau kita lihat ya market kita itu sekarang pertumbuhan ya EV itu ya progresnya baik begitu ya. Sekarang di angka 17.000 di tahun 2023 begitu ya. Dan memang di market sendiri produk Korea masih menggunakan nikel ya, produk China terutama menggunakan LFP. Nah, perbedaan harga itu yang kemudian produk China sekarang mulai mendominasi market kita begitu ya. Apalagi dua-duanya diberikan insentif, yang terakhir bahkan PPNBM. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya khawatirnya adalah memang ketika bicara market ya, produk nikel kita lama-kelamaan juga akan akan kalah begitu kan, karena misalnya produk Korea bisa di atas 1 miliar, yang ini di bawah 600 atau 500 juta dan tuh marketnya besar. Nah, problemnya adalah bisa nggak produk nikel kita bisa semurah itu? Karena kalau kita lihat, kita memproduksi IBC 2024 ya, harga sekitar 110 ya US dollar ya per kWh. Sementara produk LFP itu bisa di bawah 100. Bahkan 2030 tadi sampaikan itu sekitar 60 sampai 80. Nah ini kan pada akhirnya ketika kita masuk ke industri EV, kita lihat juga market kita nyambung atau tidak gitu. Tapi nikel kita memang besar. Kalau kita lihat bahwa produk untuk untuk baja tahan karat itu sebenarnya itu yang kemudian paling besar diekspor penggunaannya ya dibandingkan untuk EV sendiri begitu ya. Karena
market itu yang kemudian China mendominasi. Saya kira ini yang kemudian apakah kita bisa memberikan satu policy untuk di dalam negeri begitu ya dominan menggunakan produk nikel kita gitu. Tapi itu tentu saja akan berhadapan dengan market dunia ataupun lokal yang ada di industri kita begitu. Ini pasti akan dilema antara harga atau produk dalam negeri gitu. Nah, ini yang saya kira terjadi sekarang. Insentif semua sudah diberikan all out begitu. Tapi saya kira ketika produk semakin murah, pemerintah juga mendorong ke EV, tapi produknya bukan kita, itu akan menjadi dilema bagi siapapun pemerintah gitu. Itu PR ke depannya ya Pak? PR ke depan, pasti begitu.